Baik, teman-teman, mari kita sekarang mulai masuk bagaimana cara membuat mapping bisnis dengan menggunakan Google My Map. Ya, sekarang kita coba masuk ke akun Google-nya teman-teman. Setelah itu kita ketik di sini My Map ya, My Map. Oke, nanti akan muncul seperti ini My Map. Kemudian teman-teman ketik klik 2 kali My Map. Oke. Ya. Nah, ini langkah awal bagaimana sih membuat peta potensi bisnis yang ada di wilayah kerja kita. Nah, di sini kebetulan sudah ada beberapa mind map yang saya buat. Nah, selanjutnya kita akan buat peta baru ya. Nah, untuk membuat sebuah peta baru, teman-teman silakan klik create a new map ya. Oke, diklik seperti ini. Nanti akan muncul. Oke, ya ini sebuah gambaran peta Indonesia. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita buat dulu judul peta kita. Ibaratnya kalau kita menulis dalam sebuah kertas, kita judulnya adalah ini mungkin mapping ya, mapping bisnis ya, judulnya mapping bisnis. Oke. Nah, kemudian description-nya adalah ini adalah saya buat potensi bisnis ya di wilayah kerja ya, potensi bisnis di wilayah kerja. Jadi kemudian kita save ya. Nah, ini artinya bahwa seperti kita menulis di kertas bahwa kita membuat judulnya mapping bisnis potensi bisnis di wilayah kerja. Misalnya namanya siapa, namanya Arsul. Oke. Nah, sekarang untuk masuk ke wilayah kerja kita cari dulu dengan menggunakan Google alamat ya. Misalnya saya BRI Kaca. Oke, ini BRI Kaca Tamrin. Nah, ini adalah di Sumatera Utara. Saya klik. Nah, oke, ini sudah muncul ya. Sudah muncul ini BRI Kaca Tamrin. Nah, kalau saya ingin menulis, ibaratnya sebuah kertas kosong, ini titiknya. Nah, saya mau gambar dulu, saya add dulu, saya masukkan BRI Kaca Tamrin ini ke dalam mapnya saya. Nah, kemudian untuk mempermudahkan mengidentifikasinya, teman-teman bisa tambahkan foto. Kita tambahkan foto, kita tambahkan dengan cara add image or video. Oke, saya klik di sini. Nah, kemudian saya cari di Google ya, Google Image Search ya. Nah, kemudian saya kopikan di sini, saya klik sini, saya cari. Oke, ini muncul beberapa foto ya. Di mana sih yang menjadi BRI cabang Tamrin itu? Oke, saya coba ini mungkin ya. Oke, kemudian saya select ini ya. Oke. Nanti akan muncul di sini gambar BRI cabang Tamrin. Oke, kemudian saya save. Nah, inilah kantor saya. Jadi ketika saya tutup, nah saya melihat ini, maka bisa saya klik di sini atau kita klik di sini. Oke, ini ibaratnya titik poin pertama yang kita tulis di dalam kertas kosong kita. Oke, ini seperti ini. Nah, tentu di sekitar wilayah BRI Kaca Tamrin itu tuh banyak potensi bisnis yang ada. Nah, untuk melihatnya kita mulai melakukan searching apa saja sih yang ada di seputaran BRI cabang Tamrin ini. Nah, ini yang pertama saya coba di sini ada namanya Methodist Hospital. Jadi ada rumah sakit terdekat. Saya klik satu, ya, saya klik. Ya, ini Methodist Hospital. Dan ini kemudian saya tambahkan ke dalam map saya. Jadi add to map. Oke. Nah, ini sudah masuk ke dalam ini dia. Nah, kemudian saya untuk memudahkan mengidentifikasi, kita kasih foto.
Ya, kemudian kita cari fotonya di Google, image search. Nah, kemudian saya kopikan ke sini, Methodist Hospital, saya klik di sini. Oke, ini ada gambar Methodist Hospital, mungkin ya, ini saya klik di sini. Ya, oke, ya, Methodist Hospital. Nah, ini akan muncul gambar seperti ini. Nah, saya akan bisa menambahkan di sini description-nya tentang apa. Ya, misalnya nama, mungkin saya coba nama direktur. Ya, misalnya nama direkturnya siapa. Boleh kan kita tambahkan informasi apa saja yang ada yang dapat kita. Direktur kok salah terus. Nama direktur adalah Arsul Z. Ya. Kemudian jumlah pekerja berapa? Jumlah pekerja misalnya adalah 500 orang, ya, orang. Kemudian dokternya berapa? Dokter, ya, dokter. Kemudian dokter misalnya 60 orang. Atau informasi apa saja yang ada yang teman-teman dapatkan sebagai profil, ya, namanya probing, ya, tentu kita mau cari data. Mungkin masalahnya gaji, ya, gaji dibayarkan di mana, gitu. Gaji dibayarkan ya, melalui mungkin Bank Mandiri, kan? Nggak apa-apa, Bank Mandiri, kita buat konfirmasi. Oke, kemudian ini kita save, ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam mapping kita. Di sini ada Tamrin, kemudian mappingnya. Nah, apalagi yang ada di situ, kita coba tarik lagi. Misalnya di sini ada ini, CV Arjuna pengiriman paket, kita klik, ya. Oke, ini PT Arjuna pengiriman paket, ya. Nah, ini kita coba juga apa sih? Nah, kita masukkan ke dalam map kita, ya. Masukkan ke dalam map kita, kemudian kita tambahkan fotonya. Nah, kemudian di paste ada nggak? Nah, ini CV Arjuna. Oke, kita tambahkan, ya, select, ya. Nah, nanti akan muncul fotonya. Oke, ini perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita kasih informasi apa? Ya, mungkin nama pemilik, ya. Ya, data-data itulah yang kita butuhkan untuk melakukan profiling. Nama pemilik, ya. Nama pemilik, ya. Oke, dan sebagainya, ya, informasi yang di sini. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam mapping. Ibaratnya tadi kertas kosong kita sudah tentukan titik-titiknya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa tambahkan lagi, tambahkan semua yang ada di sini. Nah, kemudian ini untuk memudahkan, ya, ini untuk melihat titik apa saja yang ada di sini. Kita bisa lihat di contohnya Arjuna. Nah, bisa teman-teman lanjutkan. Nah, kadang-kala kita pengen ada pembagian wilayah kerja. Oke, bisa saja kita melakukan pembagian wilayah kerja untuk masing-masing RM supaya lebih fokus. Misalnya arah selatan punya si A, arah utara punya si B. Nah, untuk membagi wilayahnya, teman-teman bisa membuat dengan menggunakan headline ini. Jadi kita bagi wilayah kerja ini, peta ini menjadi masing-masing RM itu punya kaplingan. Oke, saya mulai dari kita pakai add draw a line, ya. Ya, kita add line. Nah, kita mulai dari titik sini. Misalnya ini kita RM-nya misalnya 2. Kita mulai dari sini. Kemudian kita coba ke sini. Kemudian coba ke sini, ya. Ya, kemudian kita bagi, ya. 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 Nah, oke, ini mungkin wilayah RM, wilayah RM1 gitu. Tidak apa-apa, RM1. Ya, misalnya, nah, kita save. Jadi ini adalah wilayah RM1. Nah, kemudian ini wilayah RM1. Jadi kalau kita klik wilayah RM1, jadi inilah misalnya wilayah kerja RM1. Nah, kemudian ini kan kantor cabang. Nah, untuk kita bikin yang wilayah RM2, kita bagi lagi draw line.
Untuk URM2 kita mulai lagi dari sini. Kita klik ya, drop outline, kemudian kita klik di sini. Oke. Ya. Ya. Kita klik, kemudian kita tinggal di sini. Nah, ini sudah. Jadi ini wilayah RM2. Jadi ini untuk mempermudah pembagian wilayah. Seandainya teman-teman pembagian wilayah. Oke. Nah, kemudian lanjutkan, ini ada poligonnya. Yang ini kita bisa kasih warna. Misalnya RM1 kita tukar warnanya menjadi warna kuning. Oke. Ini warna kuning. Atau ini RM2 kita kasih warnanya. Ini belum berubah ya. Ini belum berubah saya. Kita rubah. Nah, ini tadi ya, RM2, kemudian wilayah mana saja. Nah, wilayahnya misalnya adalah kecamatan ya, kecamatan. Pokoknya wilayahnya mungkin berdasarkan jalan boleh berdasarkan kecamatan, bisa juga kecamatan, misalnya kecamatan Medan Petisah. Ya. Jadi kalau ada nasabah yang datang dari Medan Petisah, itu dia. Okay. Nah, kemudian untuk membedakan kita tukar warnanya, mungkin kita tukar warnanya menjadi warna merah. Oke, ini sudah ada pembagian wilayah kerja masing-masing. Nah, ini silakan teman-teman buat seperti ini. Artinya bahwa kita punya wilayah kerja masing-masing, RM1, RM2, jadi kita lebih fokus. Nah, untuk potensi yang ada kita lihat potensi misalnya di wilayah RM2 ya apa saja. Nah, ini silakan teman-teman isi nanti kalau seandainya ada pembagian wilayah. Oke, kalau tidak ada pembagian wilayah ya nggak perlu sih. Cuman untuk efektivitas pemasaran biasanya kita gunakan pembagian wilayah. Oke, baik. Nah, pembagian wilayah kita hapus saja ya. Kita hapus saja wilayahnya. Kemudian kita hapus saja kalau tidak. Nah, ini kan sudah muncul di tempatnya teman-teman seperti ini ya. Oke, mana coba saya ulangi lagi ini. Nah, jadi silahkan tambahkan semua di sini. Jadi sehingga nanti muncul di sini, muncul di menjadi layer ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau presentasi di hadapan manajemen terkait dengan, coba jelaskan potensi wilayahmu, mappingmu yang mana saja. Nah, silakan kita nggak perlu lagi buka Excel atau nama satu-satu, tapi cukup dengan membuka peta wilayah kita. Oke, saya mungkin tambahkan lebih agak banyak ya di sini supaya daftarnya lebih banyak. Oke, di sini apalagi yang ada di sini. Ini SDM Muhammadiyah. Oke. Nah, ini Muhammadiyah Elevated Secure, kita masukkan ke map kita tambahkan foto, cari di Google ya, kita paste, kemudian ini, nah ini Muhammadiyah ya. Oke, ini sajalah, mungkin kalau nggak ada foto kita ambil satu, nah kita masukkan, kemudian kita save ya. Oke, kita save, jadi akan muncul nanti seperti ini kan fotonya. Oke, kemudian kalau pengen kita membedakan, maksud bagaimana sih membedakannya? Ini kan banyak nih titik-titiknya seperti ini. Nah, sebenarnya udah muncul. Mau kita bedakan warnanya juga kita boleh di sini. Warnanya kita rubah jadi misalnya yang kuning jadi kuning. Kita jadi hitam. Ini kan udah berubah ya. Ya, kemudian ikonnya juga bisa kita rubah nih. Ikonnya seperti apa? Tapi sebenarnya nggak perlu ikon lah, karena sekarang gambarnya sudah ada. Ini mau kita rubah jadi warna apa gitu. Boleh melakukan perubahan warna. Ya, ini terserah kepada teman-teman. Nah, terus dari semua peta ini kan sudah masuk semua di sini. Mungkin kalau teman-teman masukkan potensi wilayahnya, mapping bisnisnya ada 20, maka akan muncul 20. Ya, kalau kita lihat, nah ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana Pak Arso? Ternyata kita dapat apa lagi? Dapat informasi lagi. Ya, kita lihat di sini. Ini misalnya metodis, kita mau tambahkan informasi lagi, boleh tambahkan lagi misalnya
apa sih yang sudah teman-teman lakukan? Perencanaannya apa? Perencanaan akan lakukan gathering, boleh nggak apa-apa gathering, misalnya melakukan gathering. Oke. Jadi ini pada saat teman presentasi. Jadi harapannya teman-teman itu ketika menyajikan mapping itu sudah lagi tidak manual, tidak lagi tabel-tabel atau bikin peta-peta mapping peta manual ya, ambil kertas tulis peta aja, enggak. Jadi kita menggunakan digital. Misalnya saya disuruh oleh bos atau manajer saya, oleh AMP atau siapa saja untuk presentasi, nah tinggal buka saja. Nah, sekarang saya coba setelah ini selesai, sudah teman-teman isi banyak di sini, potensi wilayahnya sudah. Nah, teman-teman mau mengirim kepada atasan, manajer atau siapa saja untuk dilihat ya. Nah, kita bisa menggunakan menu share ya, share. Jadi kita klik share. Kemudian, nah ini harus ditukar dulu ya supaya orang lain bisa melihat. Anyone on internet this will link you can view. Jadi nah kalau ini kan sudah, biasanya yang pertama itu muncul begini ya, klik ya, kemudian kita copy link. Oke, sudah tuh. Setelah itu kita coba masuk ke WA ya, ini kita langsung copy paste di sini ya. Oke, sip. Nah, kita ini udah terkirim ya kepada orang, misalnya mau kirim ke atasan, ke Pinca atau ke AMP untuk dilihat koreksinya. Oke, berarti. Nah kemudian setelah itu, nah ketika teman-teman mau presentasi kan tinggal buka ini saja. Ya, jadi saya disuruh presentasi di hadapan atasan, saya tinggal buka, klik ini saja. Saya klik ya. Nah ini sudah muncul ya. Jadi saya misalnya saya presentasi, baik Bapak Ibu, saya akan mempresentasi terkait dengan mapping bisnis yang telah ada di wilayah kerja saya. Baik, yang pertama ini adalah kantor cabang tempat saya misalnya ini munculkan kantor cabang. Nah, saya memulai dengan menggunakan marketing insight ya, dengan menggunakan seperti obat nyamuk. Saya memulai dari yang dekat-dekat kantor. Yang dekat kantor itu yang ada pertama itu saya mendapatkan potensi bisnis adalah ini metodis. Jadi, nah di metodis ini potensinya ini nama direkturnya kita sudah tahu, jumlah pekerjanya, gaji karyawannya, dan ini akan dilakukan gathering tanggal sekian. Nah, demikian. Terus potensi bisnis yang kedua ada di sini. Ini PT Arjuna. Jelaskan PT Arjuna seperti apa. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya saya punya misalnya adalah di sini Muhammadiyah. Ini kebetulan gambarnya belum buat jelaskan. Nah, jadi kita memulai dari menjual itu dari sini, sehingga sampai keluar. Jadi kita lebih efektif dan efisien. Baik teman-teman, kira cukup. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.